Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi aljabar relasional hingga materi akhir yaitu division. Selanjutnya kita buka aplikasi Exam PP. Kita start a page. Oke. Nah, setelah itu kita start MySQL-nya. Lalu kita buka web localhost. Lalu di sini ada buat basis data. Nah, di sini saya akan membuat database kesehatan. Lalu, sudah klik buat. Nah, maka akan terbuat database kesehatan. Lalu kita akan membuat tabel di dalam database kesehatan ini. Oke. Kemudian sini kita klik menu SQL untuk memasukkan kode create table. Yang pertama itu table dokter. Nah, di sini create table itu membuat tabel dokter. Lalu dalam kurung di sini ada kolom ID dokter. Oke. Lalu dengan integer null primary key agar ID dokter ini terkunci. Lalu koma. Sini ada kolom nama dokter dengan varchar. Sini jumlahnya terserah kalian ya, mau berapa pun itu. Lalu kolom jengkel jenis kelamin dokter dengan varchar 20. Setelah itu jangan lupa tutup kurung, lalu titik koma. Setelah itu klik kirim di bawah. Oke, maka proses berhasil memberikan hasil kosong. Kemudian kita akan membuat tabel kedua sama seperti sebelumnya, yaitu buka menu SQL, lalu ketik create table untuk membuat tabel kedua, yaitu tabel perawat. Oke, dalam kurung, buka kurung. Di sini dalamnya ada kolom ID perawat, buka kurung 10, tutup kurung, not null, lalu primary key, koma, nama perawat dengan tipe varchar, dalam kurung 25, lalu koma, kemudian kolom alamat tipe varchar, dalam kurung 20, tutup kurung, titik koma, lalu klik kirim. Maka seperti ini. Lalu ketiga itu kita akan membuat tabel, create table pasien. Dalam kurung, buka kurung, ID pasien, dalam kurung 10, not null, primary key, koma, nama
nama pasir dengan tipe pacar serta jumlah 20, tanggal lahir, itu date. Nah, di sini kita bisa date atau pacar ya, lalu tutup kurung, titik koma. Oke, klik. Jelas seperti ini. Lalu tabel keempat, maaf, tabel keempat itu create table rumah sakit. Sini ada ID RS dengan tipe int, dengan jumlah 10, lalu not null, primary key, koma, nama RS, lalu dengan tipe pacar dengan jumlah 20, koma, lalu alamat RS dengan tipe pacar 20, lalu tutup kurung, titik koma, kirim. Nah, di sini kenapa error? Karena ada kesalahan ketika kita menulis nama kolom serta tipe pacarnya, itu harus di spasi. Nah, sini kesalahannya ada di kolom nama RS, jangan lupa di spasi. Lalu kirim, hasilnya kosong. Kemudian kita buat tabel kelima, create table tabel obat, dengan kolom ID obat, tipe in dalam kurung 10, not null, primary key, koma, nama obat dengan tipe pacar, jumlah 20, koma, jumlah obat dengan tipe in 10, kirim. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel ke-6, yaitu create table konsumsi. Kolom ID konsumsi dengan tipe in, jumlah 10, lalu not null, primary key, koma,
hari konsumsi dengan tipe varchar, lalu buka kurung 30, lalu kolom jumlah konsumsinya dengan tipe in kurung 20, lalu tutup kurung titik koma, lalu klik kirim. MySQL memberikan hasil kosong. Nah, untuk melihat tabel-tabelnya itu klik database kesehatan. Sini sudah ada tabel dokter, konsumsi obat, pasien, perawat, dan rumah sakit. Lalu kemudian kita akan masukkan isi tiap kolomnya, yaitu ke menu SQL. Tiap kolom pada tiap tabelnya jangan lupa urutan kolomnya ya. Nah, sini kita masuk ke menu SQL kembali, lalu masukkan isi pada kolom di tabel dokter dengan insert into dokter, lalu values, buka kurung kutip 1. Nah, sini ID dokter kita tulis 11, lalu koma, kutip lagi Ahmad, lalu koma, lalu pria, koma, tutup kurung, lalu koma, buka kurung lagi, masukkan ID dokternya, lalu koma, lalu masukkan nama dokter, koma, lalu masukkan jenis kelamin dokter, lalu tutup kurung, koma, buka kurung lagi, lalu masukkan kode kembali, nah, kenapa pakai kutip? Karena sini tipenya varchar. Lalu tutup kurung. Oke, kan seperti ini. Jangan lupa titik komanya lagi, lalu klik kirim. Maka 3 baris ditambahkan ke tiap kolomnya yang ada di tabel dokter ini. Lalu kita ke tabel konsumsi, menu SQL, lalu kita klik ketik kembali, untuk mengisi 3 baris kolom pada tabel konsumsi ini dengan insert into konsumsi values, buka kurung, kemudian masukkan ID konsumsi pada kolom ID konsumsi, lalu koma, kutip Jumat, sini simpan di hari konsumsi, lalu koma, sini simpan jumlah konsumsinya, tutup kurung, lalu kemudian yang terakhir itu kolom terakhir,
masukkan ID konsumsi, koma, hari konsumsinya yaitu Selasa, koma, jumlah konsumsinya yaitu 8, tutup kurung, kemudian titik koma, klik kirim. Maka akan terbuat 3 baris itu ditambahkan pada tabel konsumsi. Kemudian kita insert kembali, insert into obat, ke tabel obat dengan values, buka kurung, masukkan ID obat, nah sini itu kolom pertama ya, kita masukkan ID obat terlebih dahulu. Lalu koma, nama obat, lalu jumlah kurung, lalu koma, lalu kemudian kita buat kolom keduanya. Ini ada ID obat, terus nama obatnya, lalu jumlah obatnya. Kemudian kolom ketiga kita masukkan kembali seperti sebelumnya, ID obat, lalu nama obatnya, lalu jumlah obatnya itu. Nah semuanya itu sesuai request dari kalian ya. Tutup kurung, lalu titik koma, klik kirim. Lalu ke tabel pasien kita insert kembali, insert into pasien, values, buka kurung, kita masukkan ID pasiennya, lalu nama pasiennya. Nah di sini itu ada kolom pertama ya. Kemudian kita masukkan tanggal lahirnya dengan tipe VACA, yaitu nah di sini untuk tanggal lahir itu bisa pakai kutip atau tidak ya. Kemudian kolom kedua sama, kita masukkan ID pasien, lalu nama pasiennya, kemudian tanggal lahirnya,
Setelah membuat kolom kedua, kita buat kolom ketiganya, yaitu masukkan kembali ID pasien, lalu nama pasien, kemudian tanggal lahir. Di akhir jangan lupa tutup kurung lalu titik koma ya. Lalu klik kirim. Nah, sini kita cek terlebih dahulu. Wah, gagal sini ya. Tanggal lainnya mungkin kita bisa ubah dengan tipe varchar. Yang asalnya tadi tipe det coba menjadi tipe varchar ya. Oke, sini kita hapus kembali. Di sini ya, kita bisa ubah di sini. Kemudian kita isi kembali pada tabel pasien. Yaitu kolom pertama itu kita isi ID pasiennya. Kita isi ID pasien, koma, lalu nama pasiennya, lalu koma, kemudian tanggal lahir. Sini kita pakai kutip karena tipenya tipe varchar. Tutup kurung, lalu kita buat kolom kedua. Lalu isi ID pasien, kemudian nama pasien, lalu tanggal lahirnya. Kemudian kolom ketiga kita isi juga ID pasien, lalu nama pasien, kemudian tanggal lahir. Di akhir jangan lupa tutup kurung lalu titik koma. Lalu klik kirim. Nah, maka 3 baris ditambahkan ke tabel pasien. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Lalu tabel perawat kita isi. Tabel perawat kita isi lagi. Insert into perawat, values, masukkan ID perawat, koma, lalu nama perawat,
koma, lalu kita isi alamat, tutup kurung, koma, buka kurung lagi untuk mengisi kolom kedua. Tuh ada ID perawat, koma, nama perawat, koma, alamat, koma, lalu kolom ketiga buka kurung ID perawat, koma, lalu nama perawat, koma, alamat, tutup kurung, titik koma, lalu klik kirim. Maka 3 baris ditambahkan pada tabel perawat. Kan seperti ini ya hasilnya. Lalu kita isi pada tabel rumah sakit. Insert into rumah sakit sesuai nama tabel yang kita buat. Values kita isi kolom pertama, yaitu ada ID rumah sakit, lalu ada nama rumah sakitnya, koma, lalu alamat rumah sakitnya. Jika sudah terbuat 3 kolom, maka kita klik kirim. Oke, 3 baris ditambahkan pada tabel rumah sakit. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lihat isi kolom pada tabel. Pertama itu dokter, lalu tabel konsumsi seperti ini, lalu tabel obat kan seperti ini juga, lalu tabel pasien, kemudian tabel perawat, dan terakhir tabel rumah sakit. Kemudian yang pertama kita akan menampilkan tiap tabel dengan rumus select selection, yaitu pertama kita buka menu SQL, kita akan menampilkan pertama itu tabel dokter dengan select bintang from dokter, klik koma, lalu klik kirim, maka akan muncul tabel dokter. Nah, di sini ada kolom ID dokter, lalu nama dokter, lalu jenis kelamin dokter. Lalu kemudian kita akan
akan menampilkan tabel konsumsi. Select bintang from nama tabel yaitu konsumsi, titik koma, lalu klik kirim. Lalu akan muncul seperti ini. Sini ada ID konsumsi, hari konsumsi, jumlah konsumsi. Lalu kemudian kita akan menampilkan tabel obat. Select bintang from obat, titik koma, lalu klik kirim. Akan muncul seperti ini. Ada ID obat, nama obat, dan jumlah. Lalu kita klik database kesehatannya lagi, lalu ke menu SQL kita akan menampilkan tabel pasien. Select bintang from, lalu nama tabelnya pasien, titik koma, lalu kita klik kirim. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita akan menampilkan tabel perawat dengan rumus seperti sebelumnya, yaitu select bintang from, nama tabelnya yaitu perawat, jangan lupa titik koma di akhir, lalu klik kirim. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu yang terakhir kita akan menampilkan tabel rumah sakit dengan rumus select bintang from rumah sakit, titik koma, lalu klik kirim. Nah, maka akan muncul ID RS, nama RS, dan alamat RS. Nah, sebelumnya kita tambahkan tabel pasien underscore 1. Maka hasil gabungan tabel pasien dengan tabel pasien underscore 1 seperti ini. Kemudian kita akan melakukan rename tabel pada tabel pasien. Kita ke menu SQL, kita ketik alter tabel pasien, rename to pasien milenial. Kita akan ganti nama tabelnya menjadi pasien milenial, lalu klik kirim, maka akan terubah menjadi pasien underscore milenial. Nah, kita akan kembalikan seperti semula.
klik database kesehatan, lalu klik menu SQL. Kita ubah kembali seperti semula. Itu alter tabel, pasien, kolonial, rename to pasien. Ini ada kesalahan, lalu kita ketik nama, lalu klik kirim, maka akan terubah kembali seperti semula. Baik, di sini kita akan menampilkan satu kolom khusus pada tabel dokter dengan rumus select nama. Yang pertama itu ID dokter, nama dokter, lalu from tabel dokter, where, dimana kita akan mencari jenis kelamin wanita. Lalu klik kirim, akan muncul satu kolom saja, itu ID dokter, nama dokter. Jika sudah terbuat tabel baru, yaitu tabel underscore obat,
maka akan muncul dua kolom yang berbeda pada dua tabel tersebut. Lalu klik kirim, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan inner join pada tabel obat dan tabel obat underscore 1. Kita ke menu SQL, lalu kita ketik select nama tabel yaitu obat, dot kolom tabel yaitu ID obat, koma, lalu nama tabel kedua yaitu obat underscore 1 dot nama obat, lalu koma, kemudian nama tabel obat, dot jumlah, inner join from obat, inner join obat underscore 1 on obat dot ID obat sama dengan obat underscore 1 dot ID obat titik koma, lalu klik kirim, akan muncul seperti ini. Baik, kita akan melakukan left outer join itu dengan rumus select bintang from pasien underscore 1 yang berada di left outer join pasien on pasien underscore 1 dot ID pasien sama dengan pasien dot ID pasien titik koma, lalu klik kirim, maka muncul seperti ini. Nah, sudah, lalu klik kirim, lalu hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan selanjutnya kita akan melakukan left outer join
yaitu dengan select bintang from tabel pasien underscore 1 left outer join pasien on pasien underscore 1 dot id pasien sama dengan pasien dot id pasien titik koma, lalu klik kirim, akan muncul seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke tahap left outer without intersection join. Dengan rumus kita akan pakai tabel pasien ini dengan itu select bintang from nama tabel pasien underscore 1 left outer join nama tabel pasien on pasien underscore 1 dot id pasien sama dengan pasien dot id pasien dot id pasien where pasien dot id pasien is null titik koma, lalu klik kirim, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan try outer join dan without outer join. Pertama kita akan melakukan try outer join terlebih dahulu dengan select bintang from nama tabel pasien right outer join pasien underscore 1 on pasien dot id pasien sama dengan pasien dot id pasien titik koma, oke, lalu kita klik kirim, akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan melakukan type outer without intersection join dengan rumus select bintang from pasien right outer right join pasien underscore 1 on pasien dot id pasien sama dengan pasien underscore 1 dot id pasien where pasien dot id pasien is null titik koma, lalu kita klik kirim, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ke tugas position 1 itu melakukan zoom dan menggunakan tabel konsumsi.
pertama kita akan melakukan select sum, yaitu dengan select sum dalam kurung kolom jumlah konsumsi tutup kurung from nama tabel konsumsi titik koma lalu klik kirim. Akan muncul seperti ini. Ini adalah jumlah dari kolom jumlah konsumsi. Lalu kemudian kita akan melakukan select min dalam kurung jumlah konsumsi tutup kurung from tabel konsumsi titik koma lalu kirim. Akan muncul minimum dari kolom jumlah konsumsi. Lalu kemudian kemudian kita akan melakukan select average nilai rata-rata dari kolom jumlah konsumsi dari tabel konsumsi titik koma lalu klik kirim. Maka rata-ratanya akan seperti ini. Lalu kemudian kita akan melakukan select max dalam kurung nama kolom jumlah konsumsi from nama tabel yaitu konsumsi titik koma lalu klik kirim. Maka akan muncul nilai maksimumnya pada jumlah konsumsi. Paling besar itu 8 ya. Dan yang terakhir kita akan melakukan count, yaitu menghitung jumlah kolom pada tabel dengan rumus select count dalam kurung jumlah from tabel obat titik koma lalu klik kirim. Maka hasilnya akan seperti ini. Baik, hasilnya akan seperti ini. Maka cukup sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.